Pendaftaran calon presiden dan wakilnya dibuka kurang dari 24 jam, tepatnya pada Kamis 19 Oktober 2023. Yang saat ini ditunggu adalah siapa pendamping Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut calon wakil presiden pendampingnya akan diumumkan hari ini 18 Oktober 2023. Hal ini disampaikan Ganjar saat ditanya mengenai isu nama Menko Polhukam Mahfud MD yang menguat sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. Inisialnya besok ya. Besok inisialnya ya. Inisialnya besok. Ya. Hubungan saya semua orang yang sering ditulis teman-teman baik semuanya. Benarkah nama Mahfud yang akan mendampingi Ganjar di perhelatan Pilpres 2024? Yang pasti Mahfud sudah bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Selasa kemarin. Pertemuan Mega dan Mahfud ini terjadi menjelang pengumuman cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya bertemu Megawati, Mahfud juga mengunjungi Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang. Hanura juga salah satu partai yang mengusung Ganjar sebagai bakal capres. Sementara bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, memilih tidak terburu-buru mengumumkan bakal cawapresnya. Prabowo juga tidak menanggapi soal kemungkinan bakal cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Tenang aja, ojo ke susu. Tapi kan udah mau bentar. Ojo gerusa-gerusu. Tapi mau ya. bentar lagi deklarasinya. Iya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Namanya sudah mengerucut, Pak. Tapi namanya sudah mengerucut, Pak. Ya, kita godok terus. Oke. Siapa, Pak? Sementara itu, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan kemarin melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati. Tes kesehatan dilakukan sebagai syarat pendaftaran pemilihan presiden 2024. Rencananya, pasangan Anies Mohaimin mendaftarkan diri ke KPU 19 Oktober 2023. Saya tadi datang ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mengurus surat keterangan sehat jasmani rohani. Jadi ini adalah bagian dari dokumen yang harus dibawa untuk mendaftar ke KPU. Pendaftaran Pilpres akan berlangsung pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Tim Liputan Kompas TV. Lalu benarkah bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden, ini inisialnya M? Dan bagaimana persiapan pendaftaran Pilpres di pasangan lainnya, yaitu pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar? Pagi hari ini saya sudah bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi, lalu ada juga Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, serta pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya sapa Mas Romi dulu, saya akrab, kita biasa dulu di DPR menyapa Mas Romahur Muzi ini dengan sapaan Mas Romi gitu ya. Mas Romi, udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol, saya tembak langsung. Bener nggak yang Anda maksud Trias Politika ini inisialnya M katanya? Betul, karena sebenarnya itu bagian dari konsistensi kita menyampaikan pendidikan politik juga kepada warga. Bahwa sejak beberapa pekan yang lalu disampaikan nama bakal calon wakil presiden Mas Ganjar ini sudah mengkerucut menjadi 5 orang. Kemudian terakhir 3 orang, pekan lalu saya sudah sampaikan tinggal 2 orang, itu Pak Mahfud dan Pak Sandiaga Uno. Nah, setelah melalui beberapa kali pertemuan para ketua umum dan juga masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, cek sound ke grassroots untuk mendapatkan feedback, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan strategis dan taktis lainnya, akhirnya kemarin sore para ketua umum sudah memutuskan menyepakati satu nama. Dan pagi ini nanti di kantor DPP PDI Perjuangan akan diumumkan satu nama itu. Inisialnya M. Inisialnya M. Mahfud MD, bisa Muhammad Sandiaga Uno. Gitu ya, bisa Muhammad Sandiaga Uno. Nah, ini tapi sulit memisahkan kalau Anda bicara inisial M ini dari nama Pak Mahfud, karena dibilang Trias Politika, Pak Mahfud ini kan sudah pernah di legislatif, di eksekutif, di yudikatif. Ini sulit memisahkan begitu. Tapi ya kita tidak mau mendahului lah ya pengumuman jam 10 nanti.
Tapi artinya calon kuat pendamping Ganjar ini artinya bisa diterima oleh semua anggota koalisi partai politik pengusung Ganjar ya, Mas Romi ya? Bisa. Dan itulah yang terjadi karena P3 secara resmi sampai dengan kemarin sore di dalam pertemuan para ketua umum itu sudah tetap menyampaikan hasil Rapimnas Partai tanggal 17-18 Juni, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kemudian dari Partai Hanura dan Partai Perindo juga menyampaikan nama lain, dan kita tahu persis pada akhirnya tidak mungkin keempat-empat nama dari masing-masing partai ini kemudian kita sepakati harus satu nama, sehingga dinamika di dalam pembahasan itu tentunya ada. Semua juga berbasis data, kontribusi elektoral, kemungkinan strategis dan taktis nantinya kalau sudah ditetapkan, juga citra serta gambaran masa depan Indonesia ke depan yang memang harus diemban oleh dua tunggal presiden dan wakil presiden nantinya. Maka kemudian kita pilih yang nanti akan diumumkan pada pada jam 10 nanti di kantor DPP PDI Perjuangan. Ya, saya tidak ingin meloncat ke ranah strategis karena mungkin kalau strategi itu nanti ya bersifat rahasia lah ya untuk kontestasi Pilpres. Tapi saya ingin menekankan soal taktis tadi yang Mas Romi bilang, taktis dan juga soal elektabilitas. Ini pertimbangan taktis dan elektabilitas yang diharapkan oleh partai koalisi pengusung Ganjar dari sosok inisial M ini apa kira-kira? Pertama, kalau kita berbicara elektabilitas, memang tidak selalu yang memiliki elektabilitas tertinggi yang akhirnya dipilih. Berbagai survei menunjukkan bahwa 3 nama teratas bukan mungkin ya, nama yang nantinya diumumkan ini tidak masuk ke sana. Tapi tentu kita tahu persis berdasarkan survei Litbang Kompas bahkan di bulan Mei 2023, bahwa golongan Islam terbesar di Indonesia ini 46% mengaku terafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Sehingga mau tidak mau hal tersebut menjadi faktor penting. Dan ini yang juga sudah sejak berbulan-bulan silam saya sampaikan setelah Mas Ganjar ditetapkan sebagai calon presiden 21 April oleh PDI Perjuangan, disusul oleh P3 tanggal 24 April. Bahwa memang kombinasi nasionalis dan religius ini adalah kombinasi dui tunggal pilar yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kita tahu persis bahwa pilar itu harus dan wajib kita pelihara sepanjang bangsa ini masih ada, dan kita tahu persis bahwa Nahdliyin yang juga merupakan ormas yang sangat sedikit jumlahnya yang ikut melahirkan Republik ini itu memiliki andil moderasi beragama yang sangat kuat dan itu dibutuhkan untuk memastikan NKRI ini tetap berwarna. Itulah kenapa kemudian ini juga saya sampaikan berbulan-bulan silam ada konsistensi di dalam preferensi Ibu Mega di dalam menetapkan calon wakil presiden sejak 4 cawapres silam. Mulai dari pilihan beliau tentang Pak Hamzah ketika menjadi presiden, kemudian almarhum Kiai Hashim Muzadi ketika maju capres dan cawapres tahun 2004, kemudian pilihan kepada Pak JK ketika mendampingi Pak Jokowi tahun 2014, dan terakhir Kiai Ma'ruf Amin. Kesemuanya memiliki parameter yang sama, NU dan usianya senior. Atau kalau mau lebih gamblangnya tua begitu. Nah ini saya kira penting untuk mendampingi karena seorang presiden itu harus didampingi seseorang yang memiliki wisdom, kebijaksanaan lebih, dan sosok yang nantinya diumumkan pada jam 10 ini adalah orang yang sudah memiliki pengalaman jabatan publik lintas kamar trias politika ya di eksekutif, yudikatif dan legislatif, sehingga ya dengan segudang pengalaman dan jam terbang yang sudah lebih dari 20 tahun ini saya kira akan sangat membantu di dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pendelegasian nantinya kalau memang Presiden mendelegasikan urusan-urusan tertentu kepada yang bersangkutan. Nanti saya akan tanyakan juga ke Mas Romi, apakah ini artinya? Ya, saya akan tanyakan nanti ke Mas Romi, apakah ini artinya dengan mengusung inisial?
M ini Untuk apalagi pakai inisial-inisial begitu terang-benderang kok yang disebutkan itu, gitu. Langsung aja pakai nama ini. ya, tapi kita harus menghormati juga Bung Rey karena ya ini kan seremonial ya supaya nanti gong begitu nama yang diumumkan M ini siapa. Ya. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Romi, apa ini artinya ini apa seseorang berinisial M ini yang Anda sebutkan lebih senior dari Mas Ganjar ini lebih matang begitu, ini apa namanya sama-sama untuk mengimbangi kekuatan senioritas politik begitu, dan representasi muda itu ada di Mas Ganjar. Saya tanya ke Mas Romi, saya tapi akan minta komentar dulu dari Bung Willy. Bung Willy, ini saya sebelum tanya juga soal teknis bagaimana pendaftaran Anies Muhaimin besok. Tadi Mas Romi menyebutkan bahwa suara Nahdien ini sulit untuk diabaikan begitu. Ini artinya sosok inisial M ini juga untuk mengimbangi suara-suara Nahdien yang memang potensial untuk digarap. Nah, kita ketahui bakal calon wakil presiden dari partai koalisi Anda ini, Bung Willy, juga punya punya sosok yang melekat dengan Nahdien. Anda melihat respons Anda soal ini bagaimana, Bung Willy? Ya, setiap kelompok politik tentu memiliki preferensi-preferensi tertentu dalam menyusun pasangan. Apa yang disampaikan Mas Romi tadi ini membuktikan bahwasanya Nahdlatul Ulama memiliki banyak stok kader yang benar-benar mumpuni ya. Tentu ini menjadi catatan penting bagi kita, dan tentu harus kita ya perangkatnya bisa sama, tentu memiliki kekuatan dan perbedaan masing-masing. Jadi kita melihat ini suatu hal yang saling setiap orang yang berlaga memiliki niat maju dalam kontestasi pasti memiliki niat baik dan sacrifice mereka masing-masing, dan kita hargai. Dan tentu ini melihat ya sama-sama Jawa Timur gitu ya, sama-sama Yogyakarta juga, yang satu UII, yang satu UGM gitu. Ya suatu hal yang kita lihat suatu yang dinamis ya, dan tentu apa yang menjadi preferensi masing-masing berbeda, segmennya juga berbeda walaupun dengan latar belakang yang sama, itu Bung Radi. Jadi memang sulit untuk memisahkan di Pilpres kali ini ya warga Nahdien dengan calon-calon yang diusung, termasuk yang diusung oleh Partai Nasdem, koalisi Partai Nasdem dan koalisi-koalisinya. Nah, saya ke Perubahan untuk Indonesia. Ya, koalisi Perubahan untuk Indonesia. Nah, saya tanya soal pendaftaran besok. Ini ada apa kok pagi sekali dan cepat sekali nih mau mendaftarkan pasangan Amin ini, Bung Willy? Ya, ini menunjukkan bahwasanya perubahan yang paling siap. Dan kita lihat yang menjadi faktor pembeda dalam kontestasi Pilpres 2024 ini adalah Anies Baswedan. Dan Anies merupakan representasi dari gelombang pasang perubahan itu sendiri. Maka kemudian ketika dideklarasikan 2 September di Surabaya, Pak Surya berpesan kepada Mas Anies dan Gus Muhaimin untuk kemudian ketika KPU buka, kita yang pertama kali daftar. Ini menunjukkan bahwasanya satu kontestasi ataupun perlagaan itu ditunjukkan sejauh apa kesiapan itu menjadi sangat penting ya. Kalau kita memiliki well planning, lalu kemudian well preparation gitu, itu menunjukkan bahwasanya pasangan ini siap lahir batin. Dan kemudian begitu dibuka tanggal 19 Oktober oleh KPU, kita langsung mendaftar. Ya, ini menunjukkan kepada publik kita siap lahir batin untuk menyambut gelombang pasang perubahan di dalam Pilpres 2024 nanti. Oke. Dinilai yang paling siap begitu ya, diklaim yang paling siap begitu karena mendaftar paling pertama jam 8 pagi lagi ya. Nah, Bung Rey, saya minta respons Anda dong soal kategori-kategori yang disebut Mas Romi tadi untuk pendampingnya Mas Ganjar nanti di Pilpres. Ya nggak perlu pakai inisial lah, udah semua udah tahu. Dari tadi malam yang bersangkutan dipertegas lagi pagi ini oleh Mas Romi kan jelas dan terang-benderang, siapa lagi kalau bukan Pak Mahfud ya. Saya kira nggak ada lagi kriteria itu yang cocok pada orang lain kecuali kepada Pak Mahfud. Ya, menurut Anda gimana kalau memang nanti Pak Mahfud begitu yang diusung, apa sudah ideal untuk menandingi atau untuk mengarungi Pilpres 2024?
Ya, soal ideal kita tidak tahu, kan harus dilihat dulu dari survei. Tetapi ini akan bakal seru. Karena kan selama sebulan ini boleh disebut Caimin mampu menerobos Jawa Timur ya. Dan kemarin seperti kita ketahui salah satu puncaknya ada di Situbondo kan. Di Sidoarjo sih saya. Ya. Nah, dengan dipilihnya Pak Mahfud, itu artinya kemungkinan besar mulai lagi itu ada semacam penerobosan baru terhadap warga NU dan juga para pemilih di Jawa Timur gitu. Dan ini tinggal kuat-kuatan saja siapa yang kelihatan paling identik dengan NU gitu ya. Meskipun sebetulnya ada sedikit ganjalan menurut saya kepada Caimin itu karena kebetulan pasangannya adalah Anies Baswedan yang dikategorikan selama ini sebagai presiden dari calon presiden dari kalangan kelompok Islam politik istilah saya itu. Nah mungkin itu ada ganjalan sedikit, sementara Ganjar relatif nggak punya ganjalan itu. Beliau juga masih masuk keluarga besar orang NU ya, NU Jawa Tengah khususnya gitu. Sehingga dengan begitu ya identifikasi antara NU kultural dengan NU non kultural itu apa istilah yang dipakai itu akan makin menguat pada pasangan Ganjar dengan Pak Mahfud gitu. Nah menurut saya persaingan Jawa Timur ini akan makin kuat, makin menarik ya. Nah tinggal nanti akan kita lihat bagaimana Pak Prabowo mengambil wakil presidennya untuk ikut serta masuk dan menerobos di kalangan Jawa Timur, karena satu-satunya sekarang kelihatan pertandingan itu ada di Jawa Timur, karena Jawa Tengah kelihatan bisalah sedikit dipegang oleh Ganjar gitu ya. Jawa Barat dipegang oleh Pak Prabowo gitu, dan Jawa Timur ini yang kelihatan agak agak masih bisa bebas lah ketika pasangan calon presiden ini masuk gitu. Ya, Bung Rey, tapi kalau kita lihat ini pertarungan di Jawa Timur lah, katakan nanti sosok inisial M ini juga akan menandingi sosok lainnya, termasuk juga Mohaimin Iskandar yang juga tokoh di Jawa Timur. Tapi kan Jawa Timur ini sebenarnya bukan provinsi atau daerah yang punya pemilih paling banyak di Pulau Jawa, tapi di Jawa Barat sebetulnya. Tapi apakah ini karena Nahdien ini lahir banyak di Jawa Timur, kaum Nahdien ini, atau bagaimana analisis Anda? Kenapa jadi Jawa Timur perangnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, karena dua provinsi yang lain dengan jumlah pemilih yang relatif sama banyaknya, itu udah mulai terpolakan gitu. Misalnya Jawa Barat relatif diungguli oleh Pak Prabowo gitu ya. Jawa Tengah tentu diungguli oleh Ganjar Pranowo. Kita nggak tahu kalau nanti diambil oleh Gibran seperti apa nanti implikasinya gitu. Di Jawa Timur ini yang relatif agak masih sulit dibaca. Masih terbuka kemungkinan 3 pasangan calon presiden untuk bisa masuk dan menerobos ke lingkungannya gitu. Dan oleh karena itulah semua sekarang kelihatan mengalihkannya ke sana. Mengalihkan kekuatan ke Jawa Timur karena relatif ini basis yang sama-sama belum punya figur yang kuat di sana gitu. Jadi bisa Ganjar masuk, bisa Pak Prabowo masuk, dan terakhir ini adalah Caimin ataupun Anies Baswedan gitu ya. Nah oleh karena itulah kemudian semua orang kelihatan betul-betul terfokus di Jawa Timur ini karena 2 daerah yang lain yang besar relatif sudah bisa terpolakan gitu. Oke, saya juga akan tanya ke Anda nanti Bung Rey, tapi kita akan jeda dulu. Nanti akan saya tanya ke depan ada nggak untung ruginya calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah deklarasi duluan atau yang deklarasi belakangan? Siapa yang punya lebih banyak keuntungan? Saya akan tanya ke Bung Rey Rangkuti, tapi setelah jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami kembali sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, masih ada Bung Romahur Muzi, ada juga Bung Willy Aditya dari Nasdem, tadi Bung Romahur Muzi dari P3, dan ada Bung Rey Rangkuti dari Lingkar Madani. Saya tadi sebelum jeda tanya ke Bung Rey. Untung ruginya calon presiden atau bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang deklarasi duluan sama yang belakangan deklarasi itu jelang Pilpres apa sih sebenarnya? Ya nggak ada sebetulnya, ini tadi ya soal kesiapan administrasi macam-macam dan seterusnya. Tapi itu nggak menunjukkan bahwa maju di depan atau maju di belakang itu kemungkinan menang dan kemungkinan kalah. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau untuk dari sisi keterkenalannya oleh publik gitu, oleh elektabilitas keterpilihannya oleh publik, sama sekali tidak ada untung rugi? Nggak ada perhitungan orang sampai ke sana itu. Oke.
Ada orang karena dia mendaftar pertama kita pilih yang pertama deh gitu. Nggak ada sampai sekarang. Enggak, maksudnya sebelum mendaftar kan sudah deklarasi, otomatis orang juga sudah tahu oh ini calon wakil presiden, udah satu pasang begitu. Kalau Mas Ganjar dan Prabowo kan enggak. Kalau itu jelas memberi efek elektoral. Makanya kan seperti kita sebutkan tadi itu dalam 1 bulan di mana pasangannya di mana Ganjar dan juga Pak Prabowo kelihatan sangat sibuk soal urusan siapa yang wakil presiden, khususnya terkait dengan posisi Gibran ini gitu ya. Mereka betul-betul disebutkan dengan ketidakjelasan sikap Gibran ini gitu ya. Itu dia manfaatkan oleh Caimin untuk nerobos Jawa Timur kan. Oke. Gitu. Makanya kan itu tadi kan salah satu puncaknya adalah pertemuan di Sidoarjo itu. Ya, berarti karena mereka udah solid duluan, kan yang lain masih sibuk bukan urusan mencari wakil presiden, tapi sibuk urusan seorang sikap seorang anak gitu loh kira-kira yang nggak jelas ini gitu kan. Nah ini pasangan langsung masuk menerobos ke Jawa Timur. Nah oleh karena itulah saya sebutkan tadi tuh mungkin setelah ada deklarasi terhadap siapa pasangan calon wakil presidennya Pak Ganjar, lebih khusus lagi namanya Pak Mahfud, tentu saja mereka udah mulai bisa lagi menerobos ke Jawa Timur, sehingga kemungkinan keleluasaan Anies dan Caimin yang selama ini salam 1 bulan ini terbangun untuk terobos Jawa Timur itu sedikit mulai agak tersendat gitu. Oke, nah saya tanya juga ke Mas Romi. Mas Romi ini sudah duluan diterobos sama pasangan Amin nih kan di Jawa Timur. Nah, sedangkan nanti yang akan dideklarasikan konon katanya ini juga tokoh Jawa Timur, tapi sudah keduluan pasangan Amin. Nanti pasangannya Mas Ganjar yang konon dari Jawa Timur ini juga bisa nyusul ya, Mas Romi? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang efek elektoral, kan kita juga harus melihat modal dasar yang dimiliki pasangan, baik capres maupun cawapres. Karena kita tahu persis bahwa capres dan cawapres ini kan satu pasangan yang masing-masing memiliki kontribusi originalnya. Nah, kalau kita membasiskan kepada itu, baik Mas Ganjar maupun nama yang nanti akan disampaikan jam 10 oleh para ketua umum, saya yakin adalah pasangan yang memang sudah memiliki peredaran politik dan popularitas yang sangat tinggi di Indonesia. Sehingga memang meskipun baru hari ini diumumkan dan dideklarasikan nanti malam dan besok didaftarkan, tetapi itu tidak mengurangi peluang pasangan ini untuk melakukan speed up ya, percepatan dalam rangka mendapatkan rekognisi publik. Dan saya bisa pastikan bahwa memang karena di Indonesia hari ini soal integritas juga menjadi salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan publik untuk memilih seseorang, pasangan Ganjar dan sosok yang nantinya akan diumumkan ini akan memenuhi ekspektasi itu. Kita tahu persis betapapun masyarakat itu perilakunya macam-macam ya, tetapi tetap menghendaki pemimpin yang bersih, pemimpin yang betul-betul rakyat, pemimpin yang visioner. Dan pasangan ini nantinya akan betul-betul menunjukkan kualifikasi itu untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Sehingga kami sama sekali tidak khawatir, apalagi kalau berbicara Jawa Timur, karena kalau berbicara asal sosiologis calon wakil presiden yang nanti diumumkan untuk Mas Ganjar ini juga bukan dari etnis kecil, tapi dari etnis yang besar dan merata ketersebarannya di seluruh Indonesia, dan sangat dikenal sebagai etnis yang ulet dan memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Ya, keyakinan itu yang nanti akan diyakini oleh pasangannya Mas Ganjar nanti dideklarasikan jam 10. Nah, tadi saya tertarik soal pernyataan Anda, Mas Romi. Pasangan yang akan dideklarasikan ini, nanti pasangannya Mas Ganjar ini sosok yang senior, sosok yang juga tidak muda sebenarnya, tapi bisa diyakini bisa menggaet banyak suara nanti di Pilpres begitu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, apakah sosok muda yang saat ini punya pemilih lebih banyak dan mayoritas begitu ya. Kalau saya tidak salah ada 50% lebih pemilih muda yang akan menjadi pemilih di Pilpres atau pemilu 2024 nanti. Nah, yang pemilih-pemilih muda ini berarti Anda melihat koalisi Anda bisa diwakili oleh sosok Mas Ganjar atau seperti apa?
Iya, di dalam survei pekan lalu kan terekspos bahwa Mas Ganjar ini capres paling populer di kalangan Gen Z. Oke. Artinya persoalan kemudaan ini sudah terjawab dari survei pekan lalu. Yang kedua, dari seluruh survei itu memastikan tidak ada istilah orang muda pilih orang muda itu tidak ada. Artinya kalau kemudian ada apa namanya seolah-olah kemudian preferensi politik orang muda itu kemudian akan memilih pasangan yang nantinya punya cawapres di bawah usia 40 tahun misalnya. Itu tidak betul dan secara politik sudah terbukti di banyak tempat bahwa tidak ada orang muda akan pilih orang muda. Sebagaimana juga tidak ada perempuan pasti akan pilih perempuan. Karena kalau itu jadikan sebagai diferensiasi misalnya ya. Ya. Kemudian seorang capres memilih calon perempuan satu-satunya nih sebagai calon wakil presiden karena yang lain sudah laki-laki gitu ya. Itu juga tidak akan membuat otomatis para perempuan memilih pasangan tersebut. Oke. Nah, yang menarik juga yang saya akan tanyakan, berkali-kali kan Pak Sandiaga Uno sebagai Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan siapapun nanti pendampingnya Mas Ganjar itu P3 akan tetap istiqomah gitu untuk mendukung Mas Ganjar. Tapi sepertinya kalau dilihat dari kategori Pak Sandiaga Uno ini nggak akan dipilih jadi cawapresnya Mas Ganjar nanti. Nah, suasana kebatinan dari Mas Sandi sejauh ini dan Partai Persatuan Pembangunan gimana Mas Romi? Ya, semalaman ya saya berkomunikasi intensif dengan Pak Sandi tentu melalui saluran telepon karena kita punya kesibukan masing-masing. Tetapi prinsipnya P3 mengusulkan Mas Ganjar ini 2 bulan lebih sebelum kita memutuskan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden yang kita usulkan mendampingi Mas Ganjar. Dan latar belakang kita mengusulkan Mas Ganjar itu juga karena kerjasama politik P3 dengan Mas Ganjar yang sudah cukup lama. Di Jawa Tengah kita berpasangan untuk gubernur dan wakil gubernur, di mana wakil gubernurnya Mas Ganjar adalah kader Partai Persatuan Pembangunan, Gus Yassin Maimun Zubair. Sehingga memang bukan orang baru. Belum lagi kalau kita berbicara keluarga besar Mas Ganjar, karena mertua beliau itu ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Purbalingga selama 19 tahun. Bahkan ketika saya masih menjadi anggota DPR, mewakili daerah pemilihan yang sama dengan Mas Ganjar, yaitu Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara, kantor P3 itu ada di rumah mertuanya Mas Ganjar. Tempat Mas Ganjar menginap sehari-hari kalau ada di Purbalingga. Sehingga memang ini tautan yang lama secara emosional, secara genetik maupun secara sosiologis ya antara kami dengan Mas Ganjar. Jadi saya sejak awal mengatakan bahwa P3 memilih Mas Ganjar jauh sebelum kita menetapkan Pak Sandi. Tetapi sebagai manusia tentu kalau kemudian Mas Sandi tidak ditetapkan nanti jam 10, ya kekecewaan itu tidak mungkin tidak ada. Tetapi sejauh ini Pak Sandi memiliki semangat yang tetap untuk memenangkan pasangan ini nantinya siapapun yang diumumkan, karena itu bagian dari komitmen kepartaian kita. Oke, ya saya akan ke Bung Willy. Bung Willy, kita loncat ke pendaftaran pasangan Amin besok nih. Kita kasih bocoran dong, besok itu siapa aja yang akan hadir di sana dan berkumpul dan start dari mana nih nanti besok nih? Iya, besok Pak Anies akan didampingi oleh keluarga tentunya. Ketua umum partai, sekjen partai, dan tentu relawan ya yang menjadi kekuatan Anies selama ini ya. Jadi kita pagi-pagi Pak Anies dan Gus Muhaimin akan meminta restu ke orang tuanya. Ini sebagai sebuah simbol bagaimana ridho Tuhan yang Maha Kuasa itu diberikan melalui orang tua, lalu kemudian safari ke kantor PKS, lalu kemudian ke DPP PKB di Cikini, habis itu baru kita main Cikini ke Gondang Dia. Kita semua berangkat dari Gondang Dia bersama-sama lewat Taman Suropati dan ke KPU. Jadi kita merayakan ini sebagai sebuah bentuk pesta budaya. Ada barongsai, ada teman-teman dari Papua, ada dari Betawi, dari banyak etnis ya. Sejauh ini cukup banyak ya, sudah 20.000 relawan yang sudah mendaftar, ada animo yang begitu besar. Dari Sumatera berbus-bus datang, sudah beberapa hari nginap ya di Istiqlal dan di beberapa titik yang lainnya ya. Mereka
memiliki antusiasme. Jadi variabel-variabel yang harus kita lihat dalam Pilpres ini semata-mata tidak hanya variabel elektoral semata-mata, tapi ada variabel kualitatif participatory voluntarism itu yang kemudian menjadi kekuatan pasangan Amin ya. Ini yang kemudian cukup ramai kemarin berkoordinasi dengan KPU dan pihak keamanan itu di luar partai politik 20.000 relawan akan siap, lalu kemudian partai sendiri masing-masing partai ada sekitar 5.000-an dengan pasukan baret masing-masing ya itu. Oke. Ya kalau lihat begitu banyak nanti kata Bung Willy tadi relawan yang akan ikut mengantarkan gitu ya pasangan Amin ke KPU untuk mendaftarkan diri, itu kan sebenarnya hanya selebrasi dan melihatkan kepada publik bentuk dukungan terhadap pasangan Amin. Tapi bentuk dukungan sesungguhnya itu kan nanti masih harus kita lihat beberapa bulan ke depan menjelang pemilihan presiden. Nah yang ingin saya tanyakan, apalagi yang akan dilakukan pasangan Amin? Kemarin gongnya sudah seperti yang Bung Rey juga sudah singgung, gongnya di Jawa Timur sudah di Sidoarjo. Setelah ini untuk meyakinkan publik apalagi langkahnya nih pasangan Amin? Daerah mana lagi yang akan digarap? Ya, semua daerah kita garap. Indonesia ini tidak hanya beberapa simpul ya, tapi semua menjadi titik sumbu yang sangat penting bagi pasangan Amin. Semua memiliki nilai yang sama, entah itu dari Papua, entah itu di Maluku, entah itu NTT, entah itu di perbatasan Kalimantan Utara sana, entah itu di Pulau Sabang sana, semua memiliki makna yang sama. Jadi kita selama ini selalu terjebak dalam electoral base ya, tapi kita lupa bahwasanya moral dan political obligation seorang pasangan calon itu juga tidak melupakan hal seperti itu. Nah bahwasanya inilah beda Amin dan yang lain, kita jawab penting sebagai sebuah medan pertarungan elektoral, tapi kita memiliki pasukan relawan yang bekerja juga secara simultan. Tapi setidak-tidaknya semua harus disapa, semua harus diajak berdialog untuk kemudian tidak ada yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang merasa dianaktirikan. Jangan lain di mulut, lain di tindakan. Selama ini berbicara keseimbangan, keadilan, tapi faktanya juga dilupakan. Nah, konteks ini seperti ini menjadi sangat krusial, Bung Radi, bahwasanya strateginya di pasangan Amin 7+1 menang pemilu dan taktiknya kami akan cacah dalam konteks bagaimana semua pihak terlibat, semua kelompok memiliki ekspresi masing-masing. Ya. Jadi semua kita sapa tanpa ada yang ditinggalkan. Saya tertarik Bung Willy dengan romantisme Pak Anies Baswedan dengan Pilkada DKI. Ketika ditanya soal elektabilitas, Mas Anies ini selalu mengatakan waktu di DKI juga kan kita tidak pernah menjadi yang teratas begitu dalam hasil survei. Tapi buktinya menang. Nah, romantisme itu selalu dibawa, narasi itu selalu dibawa dalam setiap kesempatan begitu ditanya soal elektabilitas. Itu bukan romantisme. Jadi menurut Anda apa itu? Ini yang saya ingin tanyakan. Itu best optimisme. Practice. Bukan. Anda harus bedakan, Bung Radi, romantisme dengan best practice. Itu dua hal yang sangat berbeda secara preferensi politik. Jadi, dan itu yang harus dilihat. Kalau Anda ingin kita objektif, siapa sih faktor pembeda di Pilpres ini? Cuma Anies Baswedan. Yang mengusung perubahan, dan 82% rakyat Indonesia menginginkan perubahan, dan itu simbolnya ada pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini yang menjadi optimisme kami mengusung ini. Jadi kita lihat saja, prinsipnya kita berlaga dengan penuh kedewasaan, riang gembira, tidak dengan politik kebencian. Karena apa? Yang menjadi problem kita selama ini adalah politik kebencian, di mana satu dan lainnya saling goreng-menggoreng. Siapapun mereka yang berkontestasi, artinya mereka memiliki will to sacrifice untuk negara dan bangsanya, untuk masyarakatnya. Jadi itulah yang kemudian harus kita hormati. Pilihan boleh berbeda, dan hukum sunatullah di dalam kontestasi ya berbeda ya. Nah, itu nggak bisa kita generalisasi. Tugasnya nanti setelah ada yang menang, baru kemudian bersama-sama mengakui kemenangan ataupun kekalahan, lalu kemudian kita berbicara next step gitu, Bung Radi. Oke. Kita juga harus sama-sama hargai upaya pasangan Amin ini juga, meskipun sekarang gapnya masih lumayan jauh gitu ya di berbagai hasil survei, tapi ya kerja-kerja nyata di lapangan
Kita juga harus apresiasi, bahkan terakhir juga belusukan di berbagai daerah selalu bareng gitu ya, pasangan Amin ini tampil bareng untuk sama-sama menguatkan lagi elektabilitas. Nah, saya ke Bung Romi sebelum ke Bung Ray Rangkuti. Bung Romi, ini kan Mas Romi sudah nanti hari ini deklarasi bakal cawapres. Kira-kira kapan daftarnya nanti ke KPU? Insya Allah besok. Langsung ya? Betul. Oke, langsung daftar ke KPU. Berarti jamnya, sebab bisa bentrok dengan. Nah, jangan sampai bentrok kalau pasangan Amin besok jam 8, pasangan Ganjar dan sosok yang masih misterius ini jam berapa, Mas Romi? Sesudahnya. Wah, luar biasa. Jadi besok ada 2 peristiwa penting, saudara, yang akan kita saksikan. Ada 2 pasangan bakal capres-cawapres yang akan mendaftarkan diri ke KPU. Nah, terakhir ke Bung Ray. Bung Ray, kita tadi sudah bicara pasangan Amin, pasangan Ganjar yang juga akan mendeklarasikan cawapresnya hari ini, begitu ya. Ada satu lagi pasangan Pak Prabowo Subianto yang juga belum punya pasangan. Tapi ya ini menarik ketika mereka berdua, pasangan Amin dan pasangan Mas Ganjar ini nanti bertarung. Tadi sudah kita lihat bertarungnya di ranah publik Nahdien di Jawa Timur. Pak Prabowo akan ikut nyemplung juga di situ kira-kira menurut Anda? Tidak bisa diabaikan Jawa Timur itu dengan sendirinya, ya itu harus dilirik, dipastikan. Kalaupun mungkin tidak bisa menguasai secara total ya Jawa Timur itu setidaknya bisa membelahnya gitu. Itu sebab suara Jawa Timur itu kita dapat 20% aja udah luar biasa gitu, 25% aja udah luar biasa gitu. Oleh karena itu tetap Jawa Timur itu cari pemilih yang harus dikuasai juga, harus diterjunin juga. Maka faktor-faktor simbolik terkait dengan Jawa Timur ini harus tetap diperhitungkan juga untuk memilih siapa kira-kira yang bakal calon wakil presidennya bagi Pak Prabowo gitu. Artinya calon wakil presiden juga orang yang bisalah diterima kalangan di pemilih Jawa Timur. Mengingat itu tadi, kalau Jawa Tengah simbol Pak Prabowo sendiri udah cukup kuat ya. Jadi di Jawa Barat gitu. Nah, di Jawa Tengahnya nanti siapa? Mungkin melalui siapa begitu. Di Jawa Timur juga begitu gitu. Saya kira tetap harus diperhitungkan. Mungkin karena itulah itu terkesan sekarang justru Pak Prabowo agak kesulitan memilih calon wakil presidennya. Karena apa gitu ya? Karena pertimbangan-pertimbangan yang kita sebutkan itu tadi gitu. Padahal bayangan kita setelah putusan MK diputuskan, sejatinya udah kebayang tuh siapa yang akan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Ternyata ya perkembangan politik dalam 2-3 hari belakangan ini menghajatkan skema yang lain, mungkin peta yang lain tuh. Dalam bahasa yang lain, kalau sampai tanggal 19 ya Pak Prabowo belum juga menetapkan siapa calon wakil presidennya, itu artinya di dalam lagi riuh lah itu. Siapa yang kira-kira cocok dijadikan sebagai calon wakil presiden. Dan dengan begitu nama yang digadang-gadang sebelumnya namanya Pak Bung Gibran mungkin juga tidak semulus yang dibayangkan. Oke, jadi kayaknya bukan Gibran kalau melihat Anda, menurut Anda melihatnya bukan Gibran, karena kalau untuk berperang di ranah Nahdien sepertinya agak sulit kalau Mas Gibran nih. Iya, karena kan Gibran itu kan memang dicanangkan dari awal bukan soal Nahdien kan, itu soal pemilih Pak Jokowi yang konon katanya ada sekitar 50% kan. Itu jadi itu bisa cukup menutupi lah misalnya soal kekosongan di wilayah Jawa Timur gitu. Nah, cuma yang saya mau katakan itu melihat 2-3 hari ini perkembangannya, ya mungkin ada pertimbangan lain lagi nih di lingkungan Pak Prabowo. Itu makanya saya mengatakan jika sampai besok tanggal 19 belum ada juga kesulitan penetapan siapa bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo, itu menunjukkan ada kerumitan khusus untuk menetapkan siapa calon wakil presiden ini. Dan dengan begitu ya kans Gibran itu kayaknya nggak mulus-mulus amat gitu. Oke, nah ini menarik nih, artinya dinamis lagi ya ketika dinamis lagi ketika Mas Ganjar menetapkan cawapresnya hari ini, lalu pasangan Amin juga sudah sudah ada di tracknya Nahdien juga begitu. Nah, dinamisme ini yang akan kita tunggu. Peta persaingan Pilpres 2024 kalau kata Harian Kompas hari ini semakin jelas. Ada peristiwa-peristiwa penting sibuk di minggu-minggu ini. Hari ini Mas Ganjar menetapkan cawapresnya, besok langsung didaftarkan setelah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
sangat sibuk. Nah, kita tunggu nanti juga pasangan yang satu lagi, Pak Prabowo, ini siapa pasangannya dan kapan akan mendaftar. Pokoknya minggu ini akan sangat sibuk untuk Mas Romi dan juga Bung Willy. Selamat bersibuk-sibuk ria, selamat bercapek-capek ria di minggu-minggu ini karena akan sangat sibuk. Dan kita juga yang mengamati dari luar, Bung Rey dan saya juga tentu akan sama-sama melihat dan sama-sama sibuk mengamati juga gitu kita ya. Baik, terima kasih Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Pagi.